Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadarus Kehidupan, semoga harimu dimulai dengan hati yang lapang, karena tidak semua beban harus kamu pikul sendiri. Dan tidak semua luka harus kamu sembunyikan agar terlihat kuat. Dan terima kasih telah memberi waktu sejenak untuk duduk, mendengar, dan merenung bersama saya hari ini. Pernah nggak kamu merasa minder karena sesuatu dalam dirimu? Mungkin kamu merasa suaramu nggak sebagus orang lain, penampilan nggak sesuai standar media sosial, atau mungkin kamu merasa nggak sepintar, sukses, atau sekuat orang-orang di sekitarmu. Lalu kamu mulai berkata dalam hati, aku kok begini terus ya? Kok aku gagal? Aku gak akan pernah bisa seperti mereka. Padahal, bisa jadi kamu belum gagal. Kamu hanya sedang belajar menerima sisi-sisi yang tak sempurna, yang memang Allah titipkan bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dipahami. Ingat, kekurangan adalah bagian dari takdir. Sahabat, siapapun kita pasti punya kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keunikan dan keterbatasannya masing-masing. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 2, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Lihat, bahkan dari awal penciptaan, kita sudah diberi ujian. Dan kekurangan adalah bagian dari ujian itu. Bukan untuk kita benci, tapi untuk kita pahami dan kelola. Bukan untuk disesali, tapi untuk membuat kita lebih bijak dan lebih rendah hati. Menerima bukan berarti menyerah. Banyak orang yang salah paham. Mereka mengira menerima berarti berhenti berjuang. Padahal menerima adalah tahap awal agar kita bisa melangkah dengan tenang. Bayangkan, kamu sedang berjalan sambil menolak kenyataan bahwa kakimu terluka. Apa yang terjadi? Kamu justru makin menyakiti diri sendiri. Tetapi jika kamu berhenti sejenak, merawat lukanya, dan berkata, ya, aku sedang terluka, tapi aku akan tetap melanjutkan dengan perlahan. Itulah bentuk penerimaan yang sehat. Dan perlu kalian ketahui bahwa ada 3 langkah menerima kekurangan tanpa menyerah. Yang pertama, sadari bahwa setiap orang punya ujiannya masing-masing. Jangan tertipu dengan pencapaian orang lain. Mereka mungkin unggul di satu sisi, tapi kamu punya kelebihan di sisi yang berbeda. Apa yang menjadi kekurangan di matamu bisa jadi adalah alat ukur kebaikanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ubah fokus dari kekurangan ke pertumbuhan. Daripada bertanya, kenapa aku nggak seperti mereka? Coba ubah jadi, apa yang bisa aku lakukan dengan diriku yang sekarang? Fokus pada proses, bukan pada hasil yang harus sama. Dan yang ketiga, bersyukur atas bagian yang masih berfungsi. Mungkin kamu tidak bisa berbicara lantang di depan umum, tapi kamu punya kepekaan mendengarkan. Mungkin kamu tidak ahli dalam akademik, tapi kamu jago merawat dan memahami orang lain. Allah menciptakan manusia dengan distribusi kelebihan yang adil. Kita hanya perlu berhenti membandingkan dan mulai mengenal diri sendiri.
Tahukah kamu bahwa Nabi Musa pernah mengeluh pada Allah soal kekurangannya? Dalam Quran Surah Taha ayat 25-27, Nabi Musa berdoa, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku." Nabi Musa tahu kelemahannya dalam berbicara, tapi itu tidak membuatnya berhenti. Beliau tetap melangkah, tetap berdakwah, tetap menjalankan amanah, karena beliau tahu kekurangan bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk semakin dekat kepada Allah. Sahabat tadarus kehidupan, menerima kekurangan bukan berarti pasrah. Itu justru bentuk ketegaran, karena kamu memilih berdamai, bukan lari. Kamu memilih mengolah, bukan menyalahkan. Dan kamu memilih untuk tetap melangkah, meski pelan, meski sakit, meski belum sempurna. Ingat, Allah tidak menilaimu dari hasil akhir saja, tapi dari seberapa ikhlas kamu menjalani prosesnya, dan dari seberapa jujur kamu berdamai dengan takdirmu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama tadarus kehidupan hari ini di siaran saya, Rehma. Semoga setelah ini kamu bisa melihat kekuranganmu bukan sebagai beban, tapi sebagai bagian dari cerita yang sedang Allah ukir untuk menjadikanmu lebih kuat. Dan semoga kamu bisa berkata, "Ya Allah, aku menerima diriku apa adanya, tapi aku juga akan terus belajar menjadi versi terbaik yang Engkau ridhoi." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.